Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat media, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama kami Salimna, santri multimedia An-Nasuhiyah, yang akan menceritakan sebuah kisah dari Nu'aiman bin Amr. Nu'aiman bin Amr, sahabat Nabi yang selalu membuat Nabi tertawa. Semasa Rasulullah SAW hidup, beliau tentu dikelilingi para sahabat dengan segala karakteristiknya yang beragam. Ada Umar bin Khattab yang begitu tegas, hingga Utsman bin Affan yang pemalu. Namun, sudah tahukah mengenai kisah Nu'aiman sahabat Nabi yang sering bertingkah lucu dan jenaka? Sosok sahabat Nabi kali ini yaitu satu-satunya yang berhasil menciptakan tawa pada Rasulullah hingga terlihat gigi geraham beliau. Seperti yang kita ketahui, alih-alih tertawa, Rasulullah akan lebih sering memberikan senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Sahabat Nabi yang telah dibahas sebelumnya tadi memiliki nama Nu'aiman bin Ibnu Amr bin Rof'ah. Nu'aiman termasuk salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansor. Karena pernah turut berjihad dalam perang Badar bersama Rasulullah, dia juga masuk pada kalangan Ashabul Badr. Bagi seorang yang gemar membaca sirah Nabi, kemungkinan sudah tidak asing lagi dengan sesosok Nu'aiman, seorang sahabat Nabi yang begitu jahil dan tidak jarang mengerjai para sahabat yang lain, bahkan termasuk Rasulullah SAW sendiri. Karena sifat jenaka inilah, orang-orang yang berada di dekatnya tidak jarang tersenyum hingga tertawa bahagia. Rasul pun yang lebih sering memperbanyak senyum daripada tertawa, sampai pernah dibuatnya tertawa bahagia. Kisah mengenai kejahilan Nu'aiman satu ini diceritakan dari Ibnu Majah. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengajak Nu'aiman dengan bersama sahabat yang lain lagi untuk berdagang. Adapun sahabat yang diajak bernama Suwaibid bin Harmalah. Mereka bertiga pergi ke Syam yang mana merupakan daerah maju pada masa itu. Pada suatu hari yang mulai menjelang siang, Suwaibid ditugaskan untuk menjaga makanan. Karena saat itu Nu'aiman merasa lapar, dia menghampiri Suwaibid dan meminta satu potong roti saja untuknya. Tetapi karena mendapatkan amanah untuk menjaga makanan tersebut, Suwaibid pun menolak permintaan Nu'aiman, hingga kemudian Nu'aiman berkata, "Jika begitu, berarti kamu juga setuju semisal saya berbuat ulah." Setelah mendapat penolakan dari Suwaibid, Nu'aiman berjalan menuju pasar dan mencari wilayah yang khusus banyak menjual hamba sahaya. Di sana, kemudian dia mengatakan pada orang-orang bahwa dia memiliki hamba sahaya yang begitu murah dan ingin menjualnya. Nu'aiman juga menambahkan bahwa satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh hamba sahaya itu adalah terus mengatakan bahwa dirinya merupakan orang merdeka dan bukanlah hamba sahaya. Mendengar tawaran itu, orang-orang pun tertarik dan Nu'aiman pun mengajaknya menuju Suwaibid. "Orang yang sedang menjaga makanan itulah hamba sahaya saya," ujar Nu'aiman pada mereka. Orang itu pun memberi uang pada Nu'aiman dan menghampiri Suwaibid untuk dibawa. Tentu, Suwaibid yang terkejut mengatakan bahwa dia bukan hamba sahaya dan orang yang merdeka. Namun karena sebelumnya Nu'aiman sudah mengatakan hal tersebut, orang yang membeli tadi menganggap perkataan Suwaibid sebagai bualan saja dan mulai membawanya. Setelah beberapa saat dari kejadian tadi, Abu Bakar As-Siddiq kembali dan mencari keberadaan Suwaibid karena tidak mendapati kehadirannya. Nu'aiman pun berkata, "Dia sudah saya jual ya, Abu Bakar." Setelahnya, Nu'aiman menceritakan semua yang terjadi dengan jujur pada Abu Bakar. Abu Bakar pun menebus kembali Suwaibid dari orang-orang Syam tadi. Lucunya, kisah ini sampai pada telinga Rasulullah dan membuat beliau tertawa hingga terlihat gigi geraham di hadapan para sahabat. Perawi hadis menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menceritakan kisah lucu Nu'aiman dan Suwaibid ini pada para tamunya, bahkan walau 1 tahun telah berlalu dari kejadian itu. Selanjutnya ada kisah mengenai Nu'aiman dan hadiah yang diberikannya. Kisah Nu'aiman sahabat Nabi Muhammad SAW yang penuh kelucuan selanjutnya adalah saat dia memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika, dia melihat terdapat penjual madu yang menjual dagangannya dengan kepanasan. Meski begitu, sayang sekali karena tidak ada dagangannya yang terjual. Mendapati hal itu,
Nuaiman pun mendatangi sang penjual dan mengajaknya beranjak ke kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia hendak membelikan hadiah berupa madu tersebut untuk Rasulullah. Singkat cerita, Nuaiman tiba-tiba meninggalkan penjual tersebut. Dia berpesan, "Aku harus pergi karena beberapa urusan. Penghuni rumah ini akan segera keluar dan akan membayar harga madu itu kepadamu." Sang penjual lantas mengetuk kediaman Rasulullah dan memberikan madu yang dijualnya pada beliau. Tentu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahagia dan tersentuh karena berpikir bahwa madu itu adalah hadiah untuk beliau. Hingga Rasulullah pun kemudian membagikan madu itu pada para sahabat. Di saat itulah sang penjual madu berkata pada Rasulullah, "Ya Rasul, bayarlah madu tersebut." Walaupun terkejut, dengan cepat beliau memahami situasi yang terjadi. Sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, beliau berujar, "Pasti ini perbuatan Nuaiman." Tidak lama setelah itu, Rasul pun memanggil Nuaiman dan meminta penjelasan Nuaiman dari kejadian tersebut. Sementara jawaban Nuaiman lagi-lagi membuat beliau tersenyum. Dia berkata, "Wahai Rasul, saya mengetahui engkau sangat suka menikmati madu, tetapi aku tidak memiliki uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu. Karena itulah, hanya mengantarkan saja kepadamu, dan semoga saya mendapatkan taufik ke arah kebajikan." Hal yang hampir serupa dengan kisah Nuaiman dan madu di atas juga pernah dikisahkan. Suatu saat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang duduk-duduk. Di saat itulah Nuaiman membagikan beberapa makanan pada mereka. Namun, setelah makanan sudah selesai disantap oleh para sahabat dan juga Rasul, Nuaiman tiba-tiba berkata, "Wahai Rasulullah, ini penjual makanannya, Anda yang harus membayar. Masa rakyat seperti saya mentraktir seorang tokoh?" Mendengar hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bingung dan terkejut. Tetapi beliau dengan cepat memaklumi tingkah Nuaiman itu dan akhirnya mengajak para sahabat yang lain untuk ikut membayar makanan yang telah mereka santap tadi. Selanjutnya ada kisah Nuaiman sahabat Nabi dengan unta yang disembelih. Kisah selanjutnya menceritakan saat itu terdapat seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, para sahabat mengatakan pada Nuaiman bahwasanya sudah cukup lama mereka tidak makan daging unta. Mereka pun kemudian memiliki ide pendek untuk menyembelih unta seseorang yang bertamu dengan Rasul tadi. Dalam sekejap, ide tersebut disambut oleh Nuaiman. Dia menyembelih unta tersebut. Beberapa waktu kemudian, tentu tamu Rasul segera mengadu pada Rasulullah saat mengetahui untanya telah disembelih. Setelah ditanya, para sahabat yang tadi memiliki ide makan daging unta menjawab bahwasanya yang menyembelih unta itu adalah Nuaiman. Salah seorang di antaranya menunjukkan tempat persembunyian Nuaiman pada Rasul dan tamunya. Rasul pun menanyakan alasan Nuaiman melakukan hal tersebut, dan jawabannya sukses mengukir senyum pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman menjawab, "Rasul, tanyakan saja pada orang yang tadi menunjukkan tempat persembunyianku kepadamu." Setelah itu pun Rasulullah memberikan ganti rugi dengan jumlah yang terhitung lebih dari cukup untuk tamunya tadi. Demikianlah kisah Nuaiman bin Amr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.